Kalau di sini ada air atau ada embun-embun yang pada nongol, embun-embun atau titik-titik air yang pada nongol, itu berarti menandakan bahwa pius Anda dalam kondisi yang sakit ya. Pius Anda sudah. Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andri Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya. Ini, Bang. Mengenal lebih dalam tentang depros dan pius. Oke. Mengenal lebih dalam tentang depros dan pius. Ini adalah depros, ini adalah pius, dan ini yang sering saya sebutkan sama Anda, sistem depros. Sistem depros, sistem depros. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara mengukurnya? Bisakah kita mengukur secara mandiri? Jawabannya bisa. Saya akan bongkar buat Anda semua. Saya akan bongkar buat Anda semua. Oke, kita mulai. Apa itu sistem depros? Kemudian apa itu pius dan bagaimana cara mengukurnya? Perhatikan baik-baik. Ini nih. Ini adalah depros ya. Ini adalah defrost kulkas. Ini adanya pada kulkas Anda yang 2 pintu ya. Ini namanya depros. Ini berada pada kulkas Anda yang 2 pintu ya. Kasus yang sering terjadi pada depros ini adalah kulkas Anda satu, atas dingin, bawah gak dingin. Oke, atas dingin, bawah nggak dingin. Alat ini yang bermasalah, namanya adalah depros. Kemudian yang kedua, kulkas Anda 2 pintu di atas ya. Di atas atau di area pintu atas ini ada pembekuan ya. Pembekuan yang sangat banyak. Alat ini yang bermasalah ya. Bagaimana cara kerja alat ini? Alat ini adalah alat, lebih dekat Bang. Alat ini adalah alat yang berfungsi untuk mengaktifkan heater Anda ya. Alat ini adalah sebuah alat yang untuk mengaktifkan heater Anda. Jadi pada saat batu es Anda sudah numpuk ya, batu es Anda sudah numpuk banget di evap ya. Kemudian si depros ini memberikan perintah kepada timer untuk menghidupkan heater. Untuk menghidupkan heater. Otomatis heater bekerja. Heater bekerja dan mencairkan batu es yang nongol di dalam evaporator. Oke, setelah mencair, kemudian nanti dia akan putus lagi dan timer akan bekerja. Habis itu timer bekerja untuk mengerjakan atau menyuruh si kompresor bekerja. Begitu terus menerus ya. Begitu terus menerus, itulah yang yang dinamakan sistem depros. Kita akan berikan ilmu sama Anda bagaimana cara ngukurnya nih Bang ya. Bagaimana cara ngukurnya versi orang yang punya tester, versi orang yang punya tang ampere, dan versi ada lagi Bang. Versi mama. Versi mama juga ada ya. Versi mama itu adalah versi orang yang nggak punya tang ampere, versi orang yang nggak punya tester ya. Saya akan ajarkan Anda secara mudah ya. Saya akan berikan Anda ilmu bagaimana caranya ngetes depros ini menggunakan apa nih Bang? Multitester ya. Menggunakan multitester, perhatikan nih. Ini adalah multitester Anda ya. Arahkan multitester Anda karena nih buzzer ya. Arahkan multitester Anda ke arah buzzer atau ke kali kali ohm atau kali 10 bebas ya. Kita mulai ke arah ke buzzer nih. Di sini ada titik. Di sini ada titik A, titik B. Kita anggap aja nih titik A, ini titik B ya. Bolak-balik nggak apa-apa ya. Ini titik A, ini titik B. Bolak-balik tidak apa-apa. Kita ukur. Satu di titik A ya. Kemudian satu lagi di titik B. Satu lagi Anda taruh di titik B seperti ini. Oke, kesimpulannya adalah pada saat Anda adu seperti ini ke titik B, seperti ini ya. Kalau misalnya dia bunyi tet ya, menandakan bahwa depros Anda sudah short ya. Depros Anda atau bimetal Anda sudah short, sudah konslet ya. Itu menandakan bahwa depros Anda sudah rusak ya. Sekarang saya ajarkan Anda versi yang nggak ada menu buzzer di Bang, di testernya. Yaitu versi kali ohm. Seperti ini. Kalau misalnya tidak ada angka, tidak ada yang naik seperti ini ya, nggak ada yang naik. Nih, nggak naik si jarumnya nih ya. Kalau misalnya jarumnya nggak naik, ini menandakan bahwa depros Anda dalam kondisinya sehat ya. Depros Anda dalam kondisi sehat, depros Anda dalam kondisi yang baik-baik saja. Seperti ini. Kan versi kedua, yaitu menggunakan tang ampere. Kita gunakan tang ampere. Arahkan tang ampere Anda ke skala 200K ya. Arahkan ke 200K seperti ini. Tet. Sama halnya dengan apa yang kita lakukan terhadap multitester. Pin hitam kita tempelkan. Pin hitam kita tempelkan di probe ya Bang ya. Probe hitam kita tempelkan di pin A. Probe merah kita tempelkan di pin B.
Kesimpulannya adalah kalau ada angkanya berarti menandakan bahwa tester Depros Anda dalam kondisi yang sakit, Depros Anda dalam kondisi yang buruk atau tidak normal. Oke. Kalau balik gimana Mas Andi? Kalau kita balik nih, hitam di sini. Nah, hitam di sini, kemudian merah di sini, hitam di sini. Sama saja ya. Kalau misalnya dia nyambung atau dia ada angka di digital Anda, itu menandakan bahwa Depros Anda dalam kondisi yang sakit atau Depros Anda dalam kondisi yang buruk ya. Sangat mudah ya, sangat mudah. Anda itu bantuan untuk teman. Yang ketiga, saya akan ajarkan Anda bagaimana caranya mengetes. Mengetes Depros ini seperti orang awam. Maksudnya adalah versi orang awam. Versi orang awam atau versi ibu-ibu atau versi orang yang nggak tahu apa-apa. Sangat mudah. Nih perhatikan. Di sini teman, ini bang. Ini adalah lem ya. Ini lem, ini lem, ini lem, ini lem. Lem 1, lem 2. Perhatikan ya, ini lem, ini lem. Oke. Kalau misalnya ada air atau gelembung air atau tetes-tetes air yang sudah nempel di dalam sini ya, ibaratnya ngembun ya, Bang. Ibaratnya ngembung di sini, ngembun nih. Di sini ada ngembun, di sini ada titik air, di sini ada titik air, di sini ada titik air, titik air, titik air ya. Itu sudah positif. Positif Depros Anda sudah abnormal. Maksudnya gimana Mas Andre? Maksudnya Depros Anda itu sudah tidak bekerja 100%. Dia hanya bisa bekerja 14%, 40%, 50% dan sebagainya ya. Itu untuk kesimpulan dari Depros ya. Soalnya nih. Ini namanya Pius. Depros pasti punya teman namanya Pius. Depros Pius ya. Depros Pius. Bagaimana cara ukurnya? Saya akan ajarkan 3 versi ya. Ajarkan 3 versi sama Anda. Ini di sini untuk Pius, ini namanya Pius ya. Ini namanya Pius. Pius, namanya fuse. Kita tinggal bakar nih. Kedua kabel ini, tet. Nih, perhatikan baik-baik nih. Saya bongkar buat Anda. Saya bongkar buat Anda. Hari ini kan. Hitam sini, kemudian merah di sini. Nah, nih. Kita arahkan ke kaum ya. Kaum boleh nih, kaum aja dah ya. Kita arahkan ke kaum seperti ini, kaum. Kilo kelihatan nggak Bang ya? Kaum. Kita anggap pin A, kemudian yang kuning kita anggap pin B. Yang merah pin A, yang kuning pin B ya. Kita adu seperti ini. Adu seperti ini. Oke, seperti ini. Nih. Naik ya teman ya, naik. Kalau naik, kesimpulannya adalah kalau naik berarti sikring Anda dalam kondisi yang bagus, sikring atau fuse Anda dalam kondisi yang sehat. Nah, naik no. Naik ya. Naik. Ada angka, naik dia. Ini menandakan bahwa sikring Anda atau fuse Anda dalam kondisi yang bagus, fuse Anda dalam kondisi yang sehat. Oke. Kedua, kita versi apa Bang? Versi tangan ampere. Ini saya arahkan ke 200K ya. Arahkan 200K seperti ini. Arahkan ke 200K seperti ini. Sama halnya seperti tester nih. Satu di pin A, kemudian yang kedua yang probe merah di pin B seperti ini. No. Harus ada angka ya. Harus ada angkanya ya. Kalau misalnya nggak ada angkanya menandakan bahwa fuse Anda atau sikring Anda dalam kondisi yang jelek, fuse Anda atau sikring Anda dalam kondisi yang tidak normal. Bagaimana Mas Andi kalau kita balik? Kita balik nih. Merah di sini, hitam di sini. Harus ada angka ya. Harus ada angka. Nih. Harus ada angka ya. Kalau nggak ada angka, sebentar saya balik dulu. Nih. Kalau nggak ada angka berarti menandakan bahwa apa nih Bang? Fuse Anda ya. Fuse Anda dalam kondisi yang sakit atau tidak normal ya. Apa kegunaan fuse ini sebenarnya Mas Andre? Kegunaan fuse ini adalah pada saat heater Anda kerja terus-menerus ya. Dikarenakan ini kongslet atau ini nyambung terus ya, otomatis fuse ini bekerja. Fuse ini akan memutuskan arus yang menuju ke heater. Ya, otomatis kulkas Anda nggak jadi kebakaran. Bayangkan kalau nggak ada ini nih. Bayangkan kalau nggak ada ini nih, kalau nggak ada fuse. Heater Anda terus saja bekerja, terus saja bekerja terus-menerus. Akhirnya ruangan kulkas Anda jadi kebakaran, keluar jin, keluar asap ya, karena nggak ada pengamannya. Jadi penting sekali alat ini nih, namanya fuse ya. Ini sebagai pengaman fuse Anda ya, untuk menjaga agar kulkas Anda tidak kebakaran ya, keluar asap. Oke, apa Bang? Versi tester udah, versi tangan ampere udah. Sekarang versi ketiga, yaitu versi orang awam atau orang yang nggak punya tangan ampere atau orang yang nggak punya tester. Seperti ini, sederhana Bang. Nih perhatikan teman-teman. Di sini ada lem, di sini ada lem ya.
di sini ada lem, di sini ada lem, ya, lem. Kesimpulannya adalah kalau di sini, ya, kalau di sini ada titik-titik air, kalau di sini ada air atau ada embun-embun yang pada nongol, embun-embun atau titik-titik air yang pada nongol, itu berarti menandakan bahwa pius Anda dalam kondisinya sakit, ya. Pius Anda sudah bocor, ya. Ini lemnya berarti udah bocor nih, ya. Lem ini berarti udah bocor, ya. Kalau ketemu seperti itu, Anda ganti, ya. Anda ganti piusnya. Simpel ya.